Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pemalas yang akhirnya dia sadar bahwa hidupnya itu sudah berantakan. Dan kalau seperti itu terus, hidupnya itu tidak bisa terselamatkan. Suatu malam yang dingin, dia berkomitmen untuk berubah. Saya harus berubah. Saya tidak bisa seperti ini terus. Saya harus sukses. Dan akhirnya si pemalas itu mulai action. Mulai follow-follow akun motivasi di Instagram, Facebook, dan mulai subscribe channel-channel motivasi dan pengembangan diri. Dia mulai mengkonsumsi materi-materi self-improvement. Mulai dari bagaimana hidup teratur, disiplin, dan materi-materi semangat bagaimana menghadapi masalah hidup. Obsesi untuk menjadi orang yang lebih baik itu muncul dalam dirinya. Dan dia mulai mencoba semua yang dia tonton dan berharap hidupnya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Dia sangat semangat karena sebentar lagi hidupnya itu akan menjadi indah, sempurna, dan bahagia dalam waktu yang singkat. Ketika dia mendapatkan pencerahan, pemikiran baru, motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, dia langsung berkata dalam hati, "Waktunya akan segera tiba, tunggu saja." Seketika hidupnya pun mulai dirubah. Bangun pagi, olahraga, baca buku, media sosialnya dipenuhi dengan status-status dan story-story tentang semangat, quote-quote motivasi, dan lain-lain. Supaya semua orang tahu bahwa gua udah berubah nih, gua pasti sukses. Sehari dua hari masih semangat. YouTube-nya Abdi Swardin tiap hari masih dikonsumsi. Seminggu dua minggu masih semangat. Masih selalu ikut seminar motivasi dan self-improvement. Setelah sebulan, kok utang makin numpuk ya? Debt kolektor pinjol kok nagih terus ya? Masalah hidup kok makin lama kok makin gede ya? Ekspektasi tidak sesuai dengan realita ternyata. Semua yang diharapkan tidak berjalan dengan baik. Dan makin kesini, dia merasa saya ini kan sudah bangun pagi, saya sudah olahraga, sudah susun rencana, sudah disiplin selama sebulan ini. Kok hidup saya belum berubah-berubah ya? Nah, masalah mulai muncul. Dari yang awalnya dia memiliki sikap optimis dan positif terhadap diri sendiri, berubah menjadi mulai mempunyai perasaan negatif terhadap diri sendiri. Di satu sisi, dia mulai merasa tertekan dengan lingkungannya sendiri. Status dan story-storynya tentang quote motivasi pun mulai jarang. Obsesi si pemalas tadi yang mau merubah hidupnya dalam waktu singkat pun menjadi tidak berguna. Dan akhirnya dia merasa motivasi dan apa yang dia pelajari pun menjadi omong kosong. Dan apa yang terjadi? Dia kembali menjadi pemalas seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Banyak gak yang seperti itu? Atau mungkin Anda lagi merasakan hal yang sama? Pernah tidak ketika selesai membaca buku self-improvement atau menonton motivasi, tiba-tiba saja Anda merasa ada yang berubah menjadi lebih baik pada hari itu? Anda merasa kagum dan mendapatkan pencerahan ketika mempelajari sesuatu yang baru. Anda merasa telah mencapai sesuatu yang luar biasa dan menyelesaikan hari-hari Anda dengan produktif. Serasa diri ini memiliki progres dan kemajuan dalam hidup. Padahal Anda tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri, membaca buku, dan menonton video saja. Mengkonsumsi materi self-improvement secara terus-menerus dan akhirnya itu yang membentuk ilusi seolah-olah kita itu sudah membuat langkah yang besar dalam hidup kita. Padahal gerak saja belum. Hal ini terjadi karena zat dopamine seeking behavior, di mana individu yang sudah menyukai self-improvement, ketagihan, ketergantungan, kecanduan, lalu mendapatkan reward berupa informasi atau kalimat-kalimat yang bisa membuka pikiran dia. Dan hal itu menciptakan ilusi bahwa dia telah menyelesaikan sesuatu yang besar dan serasa dirinya telah melakukan progres. Tetapi itu hanyalah sebuah ilusi. Ambil contoh, misalnya Anda terjebak dalam masalah bisnis dan ingin mengawali bisnis, lalu membaca buku motivasi-motivasi, kiat-kiat sukses dalam berbisnis. Setelah selesai membaca buku tersebut, Anda mendapatkan reward berupa informasi
yang membuat pikiran Anda tercerahkan dan otak membuat ilusi bahwa Anda telah berhasil membuat progres dalam bisnis Anda. Perasaan bahwa Anda telah berhasil melakukan sesuatu yang besar dalam bisnis bisa Anda dapatkan dengan hanya membaca buku bisnis, menarik dan menambah wawasan baru tanpa perlu memeras keringat untuk berjualan dan mempromosikannya. Mereka yang kecanduan buku motivasi, self-improvement, dan non-fiksi yang lain terjebak dalam teori exercise reading. Sampai-sampai mereka lupa bahwa ada satu hal yang belum mereka lakukan, yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan baik dan benar serta menghargai proses yang panjang. Sekali lagi, menghargai proses yang panjang. Rasa senang mendapatkan motivasi dan pemikiran baru, serta kepuasan saat mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Konten-konten self-improvement memberikan hal-hal tersebut. Dan wajar saja jika ada sebagian orang yang memiliki kecanduan terhadap apa yang berkaitan dengan self-improvement. Tetapi ada yang menjadi masalah. Menurut DeMarco, dalam bukunya yang berjudul Unscripted, seseorang bisa melakukan action faking, di mana orang tersebut berpikir kalau dia sudah melakukan sebuah progres, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Sesederhana, ia lari dari realita kehidupan atau masalah yang sebenarnya dengan menggunakan atau melakukan hal yang lain, seperti suatu bentuk prokrastinasi diri. Dalam hal ini, para pecandu self-improvement bisa saja mereka mengkonsumsi konten-konten self-help atau motivasi untuk mendapatkan pikiran dan perasaan tersebut yang sebenarnya hanya untuk meredakan stres kehidupan, juga sebagai pelarian dari sebuah kenyataan. Dan jika kita renungkan dengan baik, hidup mereka tidak akan pernah berubah. Mereka juga tidak mau mengubahnya. Mereka hanya lari dari permasalahan mereka yang sebenarnya. Dan mungkin konten self-improvement dan motivasi digunakan sebagai perlindungan diri dari sebuah kenyataan hidup yang menyedihkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Milikilah alasan untuk merubah hidup yang kuat. Hidup manusia tidak seperti kisah-kisah sinetron yang tiba-tiba bisa berubah dalam waktu singkat. Butuh proses dan perjuangan dan butuh waktu yang lama. Dan itu membutuhkan alasan yang kuat untuk bertahan, untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk menjadi sukses. Bukan hanya sebulan atau 2 bulan. Kalau alasannya dangkal, Anda akan gampang sekali terpengaruh untuk kembali ke habitat awal Anda. Alasan Anda untuk sukses harus lebih besar daripada masalah-masalah Anda. Jadi ketika punya masalah, alasan Anda untuk sukses itu akan mengalahkan masalah Anda. Jalan menuju sukses itu terjal. Dan memang betul sekali, pintu masuk awalnya Anda harus termotivasi dulu. Tapi itu masih langkah awal. Masih banyak langkah yang harus Anda lalui untuk mendapatkan apa yang Anda impikan. Motivasi itu penting, tapi action jauh lebih penting. Karena 1000 teori akan kalah dengan 1 tindakan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.